Oke, kami sebelum berbincang kembali dengan Mbak Dita dan juga Pak Guswanto, kami ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami Pujiansah yang ada di Pelabuhan Bakauheni pagi hari ini. Puji, bagaimana kondisi arus balik di sana? Apakah sudah mulai meningkat secara signifikan? Termasuk suhu mungkin ya? Baik, Bayu dan kita dapat saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pada pagi hari ini kondisi kendaraan masih terpantau lancar, sementara kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Bakauheni masih mendung. Berdasarkan data dari ASDP Pelabuhan Bakauheni bahwa pada H+2 Lebaran kemarin tercatat 47.405 orang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Sedangkan kendaraan roda 4 sebanyak 6.351 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 3.044 unit. Sementara berdasarkan data dari ASDP Bakauheni tadi malam tercatat sebanyak 52.068 orang penumpang pejalan kaki, sedangkan untuk kendaraan roda 2 yakni sebanyak 4.636 unit dan kendaraan roda 4 atau mobil sebanyak 6.646. Peningkatan jumlah penumpang ini telah terjadi sejak hari raya Lebaran atau pada siang hari raya Lebaran, di mana para pemudik ini sudah kembali lebih dahulu ke Pulau Jawa, dan bahkan juga masih terdapat para pemudik yang baru mulai bersilaturahmi atau mudik ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Sementara untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada hari ini, di mana kita ketahui bahwa besok merupakan hari di mana para pekerja sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Pihak Polda Lampung beserta dengan Polres Lampung Selatan dan ASDP Bakauheni telah melakukan berbagai cara, yakni dengan melakukan delay system di mana para pemudik yang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung akan dimasukkan ke dalam rest area kilometer 20B. Hal itu dilakukan untuk melakukan pendelayan sistem atau membatasi kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Para pengendara yang masuk di rest area tersebut akan diarahkan untuk membeli tiket pelabuhan penyeberangan terlebih dahulu, dan sementara para pemudik yang sudah memiliki tiket dipersilakan untuk masuk ke area pelabuhan. Di mana dapat saya kabarkan juga bahwa pihak SDP tidak menjual tiket secara offline di area kawasan pelabuhan, dan bagi kendaraan atau pemudik yang akan masuk Pelabuhan Bakauheni dan tidak memiliki tiket penyeberangan akan diputar balikan dan diarahkan untuk membeli tiket di luar area pelabuhan tersebut. Bayu dan Gita. Oke, baik. Terima kasih banyak Puji atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Artinya ada peningkatan ya untuk pergerakan pemudik di hari ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Kita mau menuju ke Pak Guswanto lagi ya. Pak Guswanto, tadi ini untuk pemirsa yang baru bergabung, saya coba recap sedikit apa yang tadi disampaikan Pak Guswanto. Tadi Pak Guswanto menyampaikan bahwa suhu rata-rata maksimum saat ini tuh 37 derajat Celcius ya Pak ya. Ini dibandingkan dengan suhu rata-rata harian 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang ingin saya tanyakan Pak Guswanto, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini masih masuk kategori cuaca panas, bukan gelombang panas. Apa yang membedakan dua hal ini, soal cuaca panas dan juga gelombang panas? Baik, yang membedakan adalah apabila suatu daerah itu bisa dinyatakan terjadi gelombang panas, yang pertama adalah yaitu dari definisi WMO, itu Badan Meteorologi Dunia, bahwa dia harus 5 hari berturut-turut atau lebih, ini bertahan posisi gelombang panas suhu tersebut. Yang kedua, di sana disampaikan juga bahwa ada prasyarat bahwa dia 4,5 sampai 5 derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata maksimum normalnya. Misalkan saat ini suhu maksimum normal kita kan berkisar 34 sampai 36. Berarti kalau 36 ditambahkan dengan 5 berarti 41. Nah, kalau itu terpenuhi dua itu maka bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah ini karena letak geografis juga. Biasanya gelombang panas ini terjadi di daerah lintang sedang ya.
sedangkan Indonesia itu adalah lintang rendah. Itu yang memungkinkan gelombang panas sulit terjadi di Indonesia. Jadi yang terjadi hanya suhu panas atau terik harian itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Adita lagi. Mbak Adita merespon ya kondisi fenomena cuaca panas ini. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini ya unik. Fenomena cuaca panasnya ada, jumlah pemudiknya meningkat pesat gitu. Nah, antisipasi terutama bagi keselamatan, kenyamanan pemudik dengan adanya fenomena cuaca panas ini gimana Mbak Adita? Ya, yang pertama memang cuaca panas ini akan punya andil ya dalam keselamatan transportasi, khususnya untuk pengguna angkutan jalan yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami juga sudah mendapat beberapa informasi bahwa kemarin khususnya ya, karena adanya cuaca yang cukup panas, ini beberapa kendaraan yang melintasi tol juga akhirnya ada overheat, terjadi mesinnya overheat. Memang kalau cuaca panas bukan satu-satunya faktor ya yang menjadikan mobil menjadi panas, tetapi karena panas kemudian ada di tengah kemacetan, sehingga memang mesin mobilnya sendiri akhirnya sirkulasinya kurang baik dan membuat overheat. Ini sudah kita temukan di beberapa titik, di samping juga pengendara roda 2 ya, karena pengendara roda 2 ini tanpa ada panas yang menyengat pun sebenarnya sangat melelahkan gitu. Sehingga dengan adanya panas yang lebih dari biasanya, ini juga kami khawatirkan membuat para pengemudinya makin lelah, dan ini punya andil juga dalam mengakibatkan kecelakaan transportasi. Nah, memang solusinya dari awal sebenarnya kami sudah menyediakan, khusus untuk kendaraan roda 2, itu posko-posko yang bekerja sama dengan kepolisian daerah. Jadi jembatan timbang yang dimiliki oleh Kemenhub di daerah-daerah, itu sudah dialihfungsikan menjadi posko-posko untuk istirahat dan juga ada posko kesehatan. Itu sudah kami siapkan, dan memang kami terus himbau kepada pengendara roda 2 ini untuk tidak memaksakan diri ya, melakukan perjalanan ketika mereka memang sudah lelah. Apalagi dalam cuaca panas pasti makin melelahkan ya, dan itu yang kami siapkan. Sementara untuk roda 4 khususnya yang melalui jalan tol, ini tentu operator jalan tol juga sudah siaga ya untuk bisa memberikan bantuan khususnya ketika terjadi gangguan mesin. Dan kemarin juga kami mendapat informasi sudah banyak yang juga yang diberikan bantuan itu. Artinya memang cuaca panas ini punya andil ya untuk menghambat perjalanan dan lebih parah lagi bisa mengancam keselamatan. Jadi memang kami sangat wanti-wanti kepada pemudik ya untuk betul-betul memperhatikan hal ini. Oke, tadi untuk sepeda motor ada posko ya, karena jembatan timbang sudah dialihfungsikan atau ditambah gitu fungsinya. Nah, nanti mungkin Mbak Adita juga bisa lebih mengeksplorasi lagi. Kalau misalnya di tol, rest area ini akan ada mungkin treatment khusus dan juga di jalan arteri ya. Tapi kami jeda terlebih dahulu, Mbak Adita, Pak Guswanto, kami akan kembali sesaat lagi.